PSM Makassar berhasil mengalahkan Persikabo dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM Makassar dicetak oleh Donald Bisa di menit 78, Everton di menit 88. Kemenangan PSM Makassar di Liga 1 ini melanjutkan tren positif yang dimiliki oleh Coach Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Yang sampai aku membuat video ini teman-teman, Coach Tavares belum menelan kekalahan di Liga 1 Indonesia. Oleh karena itu, 1, 2, 3, 4 video terakhir teman-teman, aku mention tentang interview aku dengan agen Bernardo Tavares. Salah satu isi percakapan video tersebut yang kemungkinan tayangnya besok ataupun siangnya teman-teman ya tentang Coach Tavares ini dilirik oleh salah satu tim nasional dari Afrika. Banyak isi dari interview tersebut teman-teman. Target Coach Tavares bersama PSM, bagaimana awal mulanya pendekatan PSM dengan Coach Tavares, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita kembali ke diliriknya Coach Tavares oleh tim nasional dari Afrika teman-teman, salah satunya. Artinya apa? Liga 1 Indonesia kita dilirik bukan hanya dari orang-orang Indonesia, dari orang-orang luar, stakeholder federasi sepak bola luar, melihat kompetitifnya Liga Indonesia. Ataupun ya mungkin ketika aku mengatakan demikian, ada juga yang berstatement, berspekulasi, ya Liga Indonesia, Liga inilah, Liga itulah, Liga inilah, Liga itulah. Tapi kita bicara fakta. Nyatanya Liga 1 Indonesia, pelatihnya PSM Makassar Bernardo Tavares dilirik oleh salah satu tim nasional. Itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, bukan kacangan. Ketika sudah ada suatu federasi, suatu tim nasional melirik suatu pelatih, artinya ada sesuatu yang dilihat oleh federasi tersebut, apa yang dilakukan oleh Coach Tavares bersama PSM Makassar. Nah, salah satu yang sering juga aku di setiap video pembahasan PSM Makassar ya teman-teman, tentang apa sih treatment yang dilakukan oleh Coach Tavares bersama PSM Makassar, rahasianya, racikannya apa. Nah, jadi di awal kompetisi Liga 1 Indonesia udah aku sebutkan racikan Coach Tavares itu. Setelah aku berdiskusi dengan Coach Tavares teman-teman, kenyamanan dari pemain tersebut. Nyaman nggak dia dengan menggunakan sistem yang dimainkan oleh Coach Tavares? Kalau nyaman, pasti hasilnya ya udah kita lihat apa hasil Coach Tavares bersama pemain-pemain PSM Makassar. Nah, hal itu terkonfirmasi lagi teman-teman setelah aku melakukan wawancara dengan agennya Coach Tavares. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Coach Tavares dengan agen Coach Tavares ini juga, yaitu tadi yang apa disampaikan Coach Tavares dengan aku teman-teman. Di awal Liga 1 Indonesia, ya kenyamanan dilihat dari pemain itu sendiri. Nah, efeknya ya ini, ketika pemain-pemain itu udah nyaman, apa yang disampaikan oleh Bernardo Tavares terimplementasilah di atas lapangan. Walaupun kalau kita bicara tentang ya efektivitas, memang perlu menjadi salah satu titik yang ditingkatkan lagi oleh PSM Makassar, terutama bermain di luar kandang PSM Makassar. Apalagi sekarang sistem bubble teman-teman, otomatis PSM tidak akan bermain di kandang PSM lagi. Nah, kenapa aku mention efektivitas teman-teman? Kita geser ke pertandingan PSM menghadapi Persikabo. Bridgingnya bagus banget. Di pertandingan PSM menghadapi Persikabo ini teman-teman, ini luar biasa sih menurut aku. Kejam banget PSM di awal-awal pertandingan. Aku yakin pemain-pemain Persikabo belum begitu siap ya teman-teman, dari sisi organisasi, dari sisi konsentrasi. Banyak banget peluang yang dimiliki oleh PSM Makassar, bertubi-tubi, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Peluang yang harusnya setidaknya 1-2 gol bisa tercipta di awal-awal laga. Tapi ya efektivitas, keklinisan di depan gawang tidak dimiliki oleh PSM Makassar. Nah, kalau aku perhatikan PSM ketika tidak bermain di kandang PSM, ya seperti ini banyak kejadian. Ada peluang-peluang yang harusnya killing the game. PSM harusnya mampu langsung menyelesaikan pertandingan, nggak harus sampai menit 90 teman-teman. Ya terjadi sering di pertandingan-pertandingan di luar kandang PSM Makassar. Walaupun pada pertandingan ini akhirnya PSM pun berhasil mengalahkan Persikabo dengan effort yang lebih dengan skor 2-0 teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang sistem yang dimainkan oleh Coach Tavares, nggak begitu banyak berubah dari sebelum Liga 1 berhenti sampai Liga 1 bergulir teman-teman. Kita bicara defense yang dimiliki oleh PSM Makassar. Mereka pakai 5-3-2 di depan. Oke, ini udah sering aku sampaikan teman-teman. Kalau pakai grafisnya mungkin teman-teman bisa scroll. Tapi ini aku yakin kalau teman-teman yang sering nonton video aku sudah paham. Apa itu? Bagaimana sistem defense-nya? 5-3-2 kan? Nah, dari
tiga gelandang ini, midfielder ini teman-teman, yang melakukan pressing tekanan kepada pemain-pemain Persikabo yang sedang menguasai bola. Sedangkan dua pemain depan lebih pasif. Nah, di momen ini menurut aku ya, pemain-pemain Persikabo terperangkap. Terperangkap kenapa? Nah, Persikabo niatnya bisa kita lihatlah di lapangan. Coba memberikan umpan-umpan trupas pertama di belakang garis pertahanan PSM dengan kecepatan-kecepatan tapi passing nggak begitu maksimal. Kemudian kedua, coba melakukan permainan long pass. Letak bola tersebut ke belakang garis pertahanan PSM Makassar dengan ya beberapa kali ruang lebar banyak ya di belakang garis defense PSM Makassar, teman-teman, lewat offside trap yang mereka mainkan ya. Tapi apa yang terjadi lagi? Passing yang dimiliki oleh pemain-pemain Persikabo. Ataupun mencoba yang ketiga, menyasar, memberikan passing di koridor half space. Passing lagi menjadi salah satu kendala yang kalau kita bicara, kalau passingnya bagus, aku yakin bisa dibongkar pertahanan dari PSM Makassar. Tapi kalau misalnya passing yang dimiliki oleh pemain Persikabo dengan cara treatment di permainan PSM menghadapi Persikabo, kalau kita lihat teman-teman, akan sangat sulit. Inilah yang menariknya defense yang dimiliki oleh PSM Makassar. Hampir serupa teman-teman kalau aku lihat salah satu pertandingan tim nasional dari Ghana di Piala Dunia 2022. Ya kurang lebih beda tipis teman-teman, yang saat Timnas Ghana di salah satu pertandingan di Piala Dunia pakai 5-3-2 juga. Dari tengah mereka beberapa kali melakukan pressing, dua pemain di depan lebih pasif. Nah, treatment cara defense seperti ini memang butuh effort, ketelitian untuk bisa menarik salah satu teman-teman, menyeret pemain-pemain PSM Makassar untuk keluar dari posisinya. Nah, salah satu menyeret pemain PSM Makassar itu untuk keluar dari posisinya bagaimana? Ya, ada beberapa kali pemain Persikabo, teman-teman, memberikan bola kepada pemain depan dari Persikabo sebagai wall, sebagai dinding. Nah, kan otomatis pemain belakang dari PSM Makassar tertarik itu ke striker Persikabo yang sebagai dinding ataupun wall. Nah, sedangkan di momen tersebut passing pertama tidak akurat karena passing tadi teman-teman yang sering terjadi. Yang kedua, pemain-pemain Persikabo nggak melakukan pergerakan tanpa bola. Ataupun yang ketiga, langsung ditempel ataupun diganggu oleh pemain belakang PSM Makassar sehingga nggak begitu banyak ruang yang bisa tercipta. Dan karena itu sulit akhirnya pemain Persikabo untuk bisa membongkar secara utuh ya defense 5-3-2 yang dimiliki oleh PSM Makassar. Alot banget kalau kita bicara defense yang dimiliki oleh PSM Makassar. Nah, ada memang beberapa kali Persikabo menciptakan peluang. Lewat apa? Kesalahan-kesalahan elementer, fundamental yang harusnya tidak usah terjadi. Ya, Persikabo pun nggak mampu menciptakan gol. Nah, ini aku ngerti teman-teman, bukan hanya PSM, bukan hanya Persikabo. PSIS Semarang di pertandingan menghadapi Madura, kemudian Bayangkara menghadapi PSS Sleman. Ini pertandingan pertama. Perlu lagi touch, sentuhan, adaptasi untuk mengikuti ritme kompetisi. Nah, kalau kita bicara PSM Makassar, teman-teman, ya touch-nya pun butuh lagi untuk mereka perbaiki. Terkhusus dari sisi finishing touch, dari sisi eksekusi di area kotak penalti, teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi defense, compact, rapat, padu padatnya, pemain PSM Makassar bagaimana melakukan pressing, itu udah pasti, udah paham banget lah pemain-pemain dari PSM Makassar. Kemudian kalau kita lihat inisiatif untuk menguasai bola lebih banyak ataupun memegang bola lebih banyak, teman-teman, Persikabo lewat Paulo Dybal sering melakukan penahanan bola untuk membuild up serangan, teman-teman. PSM lebih bermain reaktif lewat transisi-transisi yang mereka lakukan. Gak usah terlalu banyak possession, itu ala khas Bernardo Tavares. Dan ketiga, yaitu permainan bola-bola long pass, manfaatkan Everton ataupun Yuran. Udah khas banget tuh PSM Makassar. Dan sampai saat ini belum ada tim Liga 1 Indonesia yang mampu lah ya mengantisipasi resep-resep yang apa dilakukan oleh Coach Tavares bersama PSM Makassar. Dan terlihat juga kenapa itu semua bisa terjadi, teman-teman, karena kenyamanan pemain-pemain PSM Makassar ini, karena nyaman, karena udah percaya dia dengan pelatih Tavares, jadi semua akan indah pada waktunya. Oke, simak besok teman-teman video interview tersebut, semoga bermanfaat dan banyak insight-insight lebih yang bisa teman-teman dapati. Oke, kita lihat sampai akhir putaran 1, teman-teman, bagaimana PSM Makassar mengarungi Liga 1 Indonesia ketika tidak bermain di kandang sendiri. Oke, bye.